pertemuan terakhir nih ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tidak terasa waktu ya, sudah pertemuan ke-6 saja ya. Padahal kan baru kemarin kita memulai gitu ya. Sudah masuk kelas terakhir. Nah, mungkin sebelumnya saya minta waktu sedikit ya, karena kan pekan depan tuh sudah UAS ya, ujian akhir semester, dan tentu akan ada evaluasi ya. Nah, tadinya kalau waktunya agak panjang, saya sih berpikir untuk kita bikin semacam paper ya atau makalah yang nantinya kita harapkan kita kompilasi ya, kita bisa buat dalam bentuk bunga rampai ya seperti buku gitu ya. Tapi kemarin saya cek ke teman-teman di admin ya, di ITB ya, itu kabarnya cuma seminggu waktunya ya, tanggal 19 katanya sih sudah harus masuk nilainya karena harus sudah upload. Ya kalau nggak salah itu tanggal 19 ya nilai terakhir itu masuk gitu. Jadi kasihan juga kalau Anda kalau bikin paper tapi waktunya sangat singkat kan, kasihan juga jadinya gitu ya. Jadi waktunya jadi tidak optimal ya. Nah, tapi ya saya pulangkan, terserah kembali ke Bapak Ibu sekalian. Kalau memang 18 malah ya, deadline nilai harus masuk itu tanggal 18 November. Sekarang tanggal 6 ya, saja ya, UAS biasa saja, ada soal nanti Anda yang mengerjakan ya. Mungkin saya kasih waktu ya, paling lama seminggu ya, dan kemudian dikumpulkan, mungkin bisa lewat email ya, karena nggak mungkin juga Anda datang ke kampus kan, dikumpulkan lewat email dan nanti baru diserahkan ke saya gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya minta pendapat dulu lah ya, kalau ada kalau ada saran ya atau ada masukan terkait UAS kita atau kebiasaan di program pasca di ITB ini seperti apa gitu. Mungkin ada masukan pada saran, silakan. Izin Pak, Assalamualaikum Pak. Ya Mbak Sri Gentari, silakan. Bikin makalah saja Pak. Dua kelas. Kalau untuk paper, apa itu berbarengan dengan UTS? Maksudnya kita UTS juga ya secara tertulis, kemudian ditambah dengan paper gitu Pak. Tadi maksudnya. Maaf ya, justru saya nggak mendengar suara dari Anda ini. Ya ke unmute, Sri Gentari unmute ini. Enggak unmute. Oh enggak unmute, oh ya. Ya sekarang dengar dia. Ada ya? Cuman kurang jelas saja. Kalau kecil, suaranya kecil Mbak Sri. Kecil suaranya. Kenapa jaringan mungkin Pak? Ada kedengaran nggak Pak? Udah dengar. Ya, besar. Ya, yang pertama saya tanyakan tuh Pak, kalau paper itu apa dia ujian tertulis ya, kemudian tambah paper gitu, ataukah memang ujian tertulisnya diganti sama paper maksudnya tadi? Halo Pak. Halo Pak. Ya, halo. Ya. Bagus suaranya. Ya, tadi yang saya mau tanyakan itu, apakah ujian tertulisnya diganti dengan paper atau memang paper iya dan ujian tertulis juga iya gitu Pak? Pak Andi kayaknya terkeluar itu. Halo, mohon maaf saya agak kurang ini tadi ya. Oh iya. Ya, silakan Mbak. Kalau ada masukan, ada saran, silakan. Tadi menyambung pembicaraan saya tadi. Ya, kalau menurut saya Pak, kalau karena waktunya terbatas, mungkin lebih bagus kalau untuk papernya mungkin untuk nanti aja pas mau UAS gitu Pak. Jadi tidak untuk sekarang karena memang limit waktunya terbatas. Karena juga kita di di mata kuliah yang lain juga ada paper, cuman udah jauh-jauh hari diinfokan, jadi bisa share. Iya. Gitu. Kalau sekarang kayaknya terbatas gitu. Kalau baik. Ya baik, kalau gitu ini soal biasa saja ya yang saya berikan ya untuk UAS kali ini gitu.
Baik, kalau begitu kita mulai saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang tidak, atau masih ada masukan, ada saran, silakan sebelum kita mulai. Baik, oke. Kalau begitu, oke, baik. Baik, kalau begitu kita mulai saja kelas kita pada kita mulai saja ya pertemuan terakhir ya. Jadi Siap, kalau Pak. kita lihat dari RPS atau silabus yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan ke-6 ini ibaratnya itu menyimpulkan daripada pertemuan kita ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 ya. Jadi pertemuan ke-6 ini merupakan semacam kesimpulan besar lah gitu ya, bagaimana tentang masa depan politik ekonomi Islam di Indonesia ini gitu. Karena kita bicara aspek peluang ya, kita bicara aspek tantangan, kita bicara tentang aspek arsitektur ekonomi Islam Indonesia ke depan seperti apa gitu ya. Dan kita banyak bicara tentang dalam sesi ini ya. Nah, ini outline-nya dikaitkan dengan perkembangan industri 4.0 ya, maupun pencapaian SDGs ya. Walaupun sebenarnya ini merupakan ya bukan suatu suatu keharusan ya, tetapi bagaimanapun perkembangan dunia atau tren dunia ini mengarah ke sana ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita mungkin akan sedikit membahasnya nanti, dan ini merupakan akumulasi ataupun tadi yang saya sampaikan kesimpulan besar dari perkuliahan kita yang sudah kita laksanakan dalam 5 pekan atau 5 kali pertemuan ini. Nah, jadi potret atau semacam brief lah gitu ya terhadap kondisi perkembangan ekonomi Islam, khususnya politik ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini, dan apa isu-isu yang menjadi menjadi arus utama lah gitu ya, yang nantinya bisa kita diskusikan setelah ini. Baik teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita mulai ya. Di sini peluang dan tantangan pengembangan politik ekonomi Islam di Indonesia ya. Seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, politik ekonomi Islam di Indonesia itu tidak bisa kita lepaskan dari aktor-aktor ataupun pemangku kepentingan utama dalam pengambil kebijakan di negeri ini ya. Sehingga karena mereka itu punya semacam kekuasaan ya, yang tentu akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan. Nah, sebenarnya yang membuat kondisi itu balance ya, ataupun mencapai titik keseimbangannya itu ketika ada pergerakan ya, ataupun ada arah yang ingin dituju ya dari bawah gitu ya, atau market driver-nya itu kemana gitu, arah yang diinginkan oleh masyarakat itu kemana gitu ya. Nah, ini yang harusnya mencapai satu titik temu ya, antara top down ya, kebijakan dari atas ya, pemerintah, dan juga bottom up ya, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, mungkin yang perlu kita sadari adalah kita tidak selamanya bisa merujuk atau melihat model perkembangan ekonomi Islam atau keuangan Islam di banyak negara gitu, karena market structure kita itu berbeda ya. Ya mungkin yang mendekati ya mungkin bisa jadi Malaysia ya, tetapi misalkan dengan Timur Tengah ya, atau dengan negara-negara lainnya itu jelas sangat berbeda ya, di mana sebagian besar perkembangan Islamic economic atau ekonomi Islam itu lebih banyak digerakkan oleh sektor keuangan, finance ya. Sementara di kita ya walaupun juga penggeraknya masih finance, tetapi
potensi real sektor itu tidak bisa kita abaikan, ya, terutama sektor-sektor yang dalam hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya. Nah, sektor finance juga tidak semuanya didrive oleh perbankan, ya, tapi di kita berkembang selain yang sektor-sektor keuangan bank dan non bank, ya, tapi sektor yang sifatnya mikro, ya, BMT misalkan, ya, Baitul Mal wa Tamwil, ya, atau Baitul Mal Muhammadiyah, ya, yang juga punya sendiri, ya, itu jumlahnya banyak sekali, walaupun mungkin market share-nya kecil. Nah, tapi ini kan satu kondisi fenomena yang tidak kita temukan di tempat lain, ya. Malaysia market mikrofinnya mungkin nggak sebesar kita, bahkan jauh sekali lebih kecil gitu. Ya, mungkin negara-negara yang jumlah penduduk kelas menengah bawahnya yang banyak seperti Bangladesh, Pakistan ini berkembang. Makanya di sana kita kenal istilah Grameen Bank, ya, atau Social Investment Bank yang dimiliki oleh Manan, ya, Muhammad Abdul Manan, yang itu versi syariah daripada Grameen Bank, ya, yang dibuat oleh Muhammad Yunus, ya. Nah, di kita itu besar sekali gitu. Walaupun di sektor perbankannya juga ada yang bermain di bidang itu, seperti BRI misalkan. Ya, BRI itu kan juga salah satu pelopor keuangan mikro, ya. Walaupun bukan keuangan mikro, mereka perbankan, tetapi yang melayani nasabah-nasabah mikro, ya, itu kan BRI kan menjadi pelopor yang tidak bisa kita pungkiri. Gitu. Nah, jadi itu yang mesti kita pahami, ya. Jadi perkembangan ekonomi Islam ini jelas akan sangat berbeda dengan negara-negara lain karena market structure kita itu berbeda, ya, dengan negara lain, ya. Dimana kalau di kita ini kan polanya kan seperti piramida, ya. Piramida itu kalau kita membayangkan piramida itu kan besar di bawah, kecil ke atas, ya. Nah, tapi nanti dari sisi penguasaan aset itu justru modelnya piramida terbalik, ya. Jadi kalau struktur pasarnya itu yang kecil mikro itu yang di bawah, yang besar jumlahnya, ya. Tetapi penguasaan asetnya seperti tadi piramida terbalik, jadi dia kecil di bawah, ya. Nah, justru yang menengah dan yang atas itu yang jumlahnya nggak seberapa, itu penguasaan asetnya jauh lebih besar. Nah, ini juga menjadi satu tantangan bagi kita, ya. Artinya jumlah pemainnya, jumlah institusinya, lembaganya itu UMKM yang jauh lebih banyak, tetapi penguasaan asetnya kecil, ya. Bahkan sektor UMKM itu jumlah usahanya itu 99% dari semua total usaha Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya yang kecil itu ya mungkin nggak sampai 1%, yang besar ya nggak sampai 1%, tapi penguasaan asetnya bisa 30-40% dari total aset yang ada. Nah, itu kan dahsyat sekali. Aspek ketimpangannya itu luar biasa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, peluang, ya, pengembangan kalau kita bicara peluang, ya, itu sangat ditentukan oleh beberapa variabel yang sangat mempengaruhinya, diantaranya faktor demografi, jumlah penduduk, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Sosiologi, ya, kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan, faktor regulasi, aturan main yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ya, kelembagaan, ya, itu dalam bentuk operasionalisasi kebijakan. Sementara tantangannya sendiri yaitu dari aspek peluang, ya. Sementara untuk tantangannya sendiri, nah itu ada beberapa poin yang mungkin kita bisa sepakat, bisa tidak, nggak apa-apa. Ini sebagai bahan diskusi kita saja. Ya, yang pertama political will, keberpihakan kepada pemerintah, keberpihakan pemerintah kepada tentu kepada sektor ekonomi Islam. Yang kedua teknologi, ya, ini akan terkait dengan kemampuan akselerasi pengembangan institusi atau pengembangan produk, ya, karena bagaimanapun di kita ini kan bukan yang membuat teknologi, ya, tetapi kita ini baru sebatas pengguna teknologi, ya. Nah, sehingga yang kita lakukan saat ini yang dilakukan oleh misalkan para startup itu, ya, atau bisnis yang berbasis kepada digital itu kan merubah model bisnisnya saja, ya, merubah model bisnis, ya, yang tadinya dilakukan secara manual, nah sekarang dirubah model bisnisnya dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Tapi teknologinya sendiri
kita bukan inovasi, ya kita bukan inovator, karena teknologinya sendiri itu bukan punya kita gitu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga menjadi salah satu alternatif kebijakan. Yang keempat, yang ketiga adalah internasionalisasi atau pertarungan negara-negara besar ya. Kita dulu mendengar istilah oil war ya, perang minyak ya. Kemudian trade war ya, perang dagang ya antara Amerika dan Cina ya. Nah, itu imbasnya ada, dampaknya itu pasti ke negara-negara seperti kita, karena kita ini emerging market yang menjadi potensial bagi negara-negara besar untuk untuk menyalurkan atau menjual produk-produk mereka ke kita. Nah, ini juga pasti akan berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi Islam ke depan. Nah, yang keempat itu ribawi ya, perekonomian ribawi yang ya kita gunakan. Jadi mau tidak mau ya, walaupun saya selalu mengatakan saya tidak punya pandangan jangan membandingkan, tetapi di lapangan kan kita tidak bisa menghindari head to head-nya itu memang dengan ekonomi umum lah ya kalau kita sebut gitu ya. Walaupun seharusnya itu tidak bisa kita bandingkan ya. Ya, tetapi dalam kenyataannya di bawah itu terjadi ya seperti itu. Nah, kira-kira menggambarkannya begini, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, untuk peluang ya tadi sudah sedikit dibahas demografi. Kenapa demografi? Ya kita tahu ya demografi ini kan terkait dengan jumlah penduduk. Ya. Kita adalah penduduk dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia ya. Kalau misalkan penduduk kita 87% misalkan Muslim, ya, dari total 260 saja ya. Nah, itu kan jumlahnya besar sekali dan ini menjadi potensial market ya. Ini peluang bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan. Ya. Kita bisa memenangkan pertarungan di dalam negeri saja, artinya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya ekonomi Islam ini bisa market share-nya di Indonesia ya, katakanlah demikian, itu bisa mencapai 20% saja. Wah, menurut saya itu sudah luar biasa. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya, kalau itu bisa mencapai 20%. Nah, 20% ini market share ini maksudnya tidak hanya dari sisi finance ya, tentu tidak hanya dari sisi perbankan, tetapi juga dari sisi perdagangan, trade ya, yang nantinya perdagangannya itu ya tentu ciri khasnya ataupun labelnya ya tentu adalah produk-produk halal ya, produk-produk halal yang bagi kita sudah mendapat semacam sertifikasi ya. Nah, itu barulah itu menjadi salah satu komoditas yang nantinya akan bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Selain juga aspek finance, keuangan ya, perbankan, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Nah, jadi aspek demografi ini sangat menentukan. Nah, yang kedua juga ingin saya sampaikan, kenapa ini juga menjadi potensial yang luar biasa? Karena kelas menengah Muslimnya, ya, kalau hari ini katakanlah muncul kesadaran baru ya, atau kesadaran semangat atau kebangkitan umat Islam misalkan ya untuk bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu kan peluang sebenarnya bagi kita. Ya, peluang untuk mengembangkan, karena orang bicara Islam hari ini ya tidak hanya sebatas persoalan ibadah saja ya, puasa, zakat, sholat, haji dan lain sebagainya, tetapi sudah berubah menjadi gaya hidup, lifestyle ya, berpakaian misalkan. Sekarang kan orang sudah menjadi ciri khas tersendiri ya, orang merasa, mungkin sebagian orang merasa malu mungkin ya, itu yang mungkin kalau kesadaran ininya sudah mulai tumbuh, atau merasa tidak sopan misalkan kalau dia berpakaian tidak menggunakan busana Muslim misalkan. Nah, ini satu gaya hidup yang akan mengarah kepada bagaimana mereka memahami nilai-nilai Islam. Padahal kalau kita lihat ya, ini kan belum lama tren seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin masih ingat ya teman-teman sekalian yang seusia-usia dulu SMA atau kuliah S1 dulu di awal-awal tahun 90-an ya, bagaimana ketatnya penggunaan jilbab itu kan. Tidak semua sekolah mau mengizinkan siswanya untuk menggunakan jilbab misalkan. Nah, itu kan masih kita rasakan
20-30 tahun yang lalu misalkan. Nah sekarang ini menjadi tren justru gitu ya. Nah ini kan perubahan yang luar biasa sekali. Artinya ada kesadaran baru lah gitu. Walaupun mungkin kalau saya sebut semacam kebangkitan Islam, mungkin ini agak sedikit sensitif hari ini ya kalau kita bicara kebangkitan Islam ya. Tapi ya munculnya kesadaran umat atau masyarakat untuk menggunakan identitas keislaman ini menjadi suatu hal yang positif untuk kita ya, dari sisi nantinya gaya hidupnya juga akan mengalami perubahan ya. Nah jadi kelompok Muslim kelas menengah ini yang jumlahnya puluhan juta ya, itu lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia gitu ya. Jadi orang Malaysia sebenarnya jangan belagu ke kita gitu ya. Jadi karena jumlah kelas menengah Muslim kita saja itu lebih besar dari jumlah penduduk mereka gitu ya. Nah ini potensi yang kalau menurut saya itu luar biasa sekali yang harus kita kembangkan. Nah yang kedua itu aspek sosiologis. Ya. Nah ini kan sebenarnya pada dasarnya praktek-praktek ekonomi Islam ini kan juga sudah dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin cuma tidak formal dan tidak memiliki nama. Ya, kalau kita lihat di beberapa daerah ya, di Aceh, ya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, ya, Kalimantan beberapa ya, Sulawesi Selatan itu praktek-praktek di daerah-daerahnya ya, menggarap sawah secara bersama-sama ya, itu rata-rata tuh menggunakan skema-skema bagi hasil. Ya, mungkin ada yang tahu nih Bapak Ibu sekalian ini ya, skema-skema bagi hasil di daerah itu ya, atau penyimpanan lumbung pangan ya di daerah itu ya, atau penyimpanan uang ya, nah yang dilakukan oleh desa atau adat ya, atau istilah ada yang menyebut nagari ya, itu bagian yang kalau kita lihat perhatikan skemanya itu banyak menggunakan skema-skema syariah ya, walaupun mungkin itu tidak, akadnya mungkin tidak terlembaga, tidak formal ya, tetapi itu kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan. Nah sehingga menyebabkan tradisi-tradisi itu ya menjadi satu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah barulah kemudian muncul beberapa tahun terakhir rentenir ya, yang merusak tatanan kehidupan ekonomi masyarakat kita di daerah-daerah ya, ataupun juga di perkotaan yang yang sifatnya eksploitatif lah gitu ya. Nah sehingga terjebak rentenir, terjebak hutang, dan akhirnya terjebak dengan dengan kegiatan-kegiatan ribawi. Tapi secara sosiologis kebiasaan masyarakat kita itu rata-rata ya itu punya karakteristik keislaman yang sangat kuat. Jadi ini tinggal menstimulus saja nih sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, menstimulus ya, sehingga ini menjadi satu kesadaran tersendiri ya. Sebagian daerah kita inilah daerah yang memiliki sejarah panjang dengan ada yang dengan kerajaan Islam, atau memang kebiasaan-kebiasaan hidup yang memang itu sudah banyak mempraktekkan nilai-nilai keislaman, terutama dari aspek muamalah ya. Kalau bab ibadah itu tersendirilah, ini aspek muamalahnya. Nah, yang ketiga itu aspek regulasi ya. Nah, ini yang sudah panjang lebar kita bahas sebelumnya ya, di mana aspek regulasi ini terus berkembang ya, di kita terus berkembang, bahkan mengikuti perkembangan atau tren perkembangan baik dari aspek ekonomi maupun keuangan ya. Sekarang hampir semua sektor itu sudah punya regulasi ya, setara atau setingkat dengan undang-undang ya, mulai dari perbankan ya sampai pengelolaan keuangan haji ya, sertifikasi halal ya, surat berharga syariah negara. Nah, itu hampir semuanya sudah punya regulasi ya. Nah, dan juga turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah maupun perpres ya, peraturan presiden gitu. Jadi ini satu modal ya, peluang bagi kita untuk terus dikembangkan, sehingga pengembangan ekonomi Islam itu punya dasar ya. Nah, tapi juga hati-hati ya teman-teman sekalian, yang namanya peluang itu juga bisa jadi ancaman nantinya ya, sebab ini beberapa kasus yang sudah pernah kita lihat ya. Nah, kita melihatnya dari sudut pandang
regulasi saja. Ya, kalau memang itu tidak diatur dalam regulasi praktek perundang-undangan, ya mungkin ini perlu kita hati-hati. Contoh, beberapa waktu lalu ada ya sahabat-sahabat kita juga yang kita kenal, mereka itu adalah pejuang-pejuang juga, tetapi mungkin terlalu semangat lah menurut saya ya untuk mempraktekkan aktivitas ekonomi Islam ini, sehingga akhirnya ya tadi dipermasalahkan secara hukum. Mungkin Anda ingat kasus beberapa waktu yang lalu pasar muamalat ya, yang dikembangkan oleh ya salah satu tokoh juga lah ya, yang banyak memberikan pemikiran atau banyak memperjuangkan, yaitu Pak Zaim Saidi ya, itu menggunakan dinar ya dalam praktek pasar muamalah yang beliau kembangkan. Ya. Nah, kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, dianggap itu melanggar hukum ya. Kenapa? Karena penggunaan dinarnya tadi ya. Nah, karena dinar belum menjadi mata uang yang resmi atau diakui oleh negara kita gitu ya, sehingga praktek walaupun kita mengakui ini sifatnya eksklusif, misalkan tidak umum ya, atau hanya private ya, atau hanya anggota-anggota tertentu, tapi tetap saja ini dianggap melanggar hukum. Atau memang memanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya memperkaya diri sendiri. Nah, ini juga berbahaya ya. Misalkan banyak sekali kasus pengelolaan travel haji yang memanfaatkan dana jamaahnya ya, yang besar itu untuk diolah kembali ya, diputar kembali, sehingga akhirnya kebablasan ya dan merugikan jamaah itu sendiri, dan akhirnya diproses hukum. Nah, ini kita perlu hati-hati ya. Jadi persoalan regulasi ini di negara kita ini penting ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu bisa memiliki dampak hukum ketika tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk kita jalankan gitu. Nah, ini perlu kita jangan terlalu semangat juga. Maksudnya dalam semangat itu artinya menurut saya perlu kita waspada dan kita lihat ketentuan yang mengikatnya gitu ya. Jangan sampai ini justru menjadi bumerang buat kita ya. Yang akhirnya kita dihadapkan pada persoalan hukum. Jadi kita ini seperti apa ya? Seperti kita berjalan ya ataupun berlari, tapi di sekeliling kita ini, di kiri kanan kita itu pagar berduri gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita terlalu melenceng ya, sehingga ini akan CCTV ada di sekitar kita ya, sehingga itu tentu akan memberikan dampak pengaruh terhadap terutama aspek regulasi dan perizinannya gitu. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, keempat, faktor kelembagaan. Ini juga menurut saya menjadi satu peluang yang sekaligus juga potensi untuk terus dikembangkan. Ya, kita sudah punya semua instrumen kelembagaan yang memiliki regulasi itu pasti punya instrumen kelembagaan. Ya, contoh misalkan undang-undang perbankan ya pasti punya bank. Ya, aspek kelembagaannya pasti bank. Undang-undang SBSN ya aspek kelembagaannya ya pasar modal. Ya. Zakat ya aspek kelembagaannya, kelembagaan yang mengelolanya pasti Basnas misalkan, atau Bas atau Las yang ada. Begitu juga dengan wakaf ya. Nah, begitu juga dengan yang lain juga begitu. Jadi aspek kelembagaan ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena dialah yang mengelola ya melakukan akselerasi pengembangan yang sudah dilindungi oleh undang-undang ya, sudah terdapat diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa terus dikembangkan ya. Nah, ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aspek regulasi itu sendiri gitu ya. Misalkan beberapa waktu terakhir itu gencar mengenai rumah sakit syariah misalkan. Nah, ini juga sudah ada ya aturan perundang-undangannya, yang apakah itu baru sebatas peraturan pemerintah ataupun permen ya yang mengaturnya, yang mengikatnya, sehingga ini bisa kita jalankan atau bisa kita kembangkan. Ya, jadi faktor kelembagaan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk pengembangan politik ekonomi Islam ke depan. Karena bagaimanapun kelembagaan ini kita pandang tidak hanya sebatas yang melakukan operasionalisasinya saja, tapi juga regulasinya. Ya. Harus terus diperkuat.
ya seperti Basnas ya, Badan Wakaf, BWI ya. Nah, ini perlu terus diperkuat ya karena mereka menjadi pengelola ya, regulator dari zakat dan wakaf maupun juga misalkan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji yang menjadi regulator dari pengelolaan keuangan haji ya. Nah, ini juga perlu terus dikembangkan keberadaannya. Nah, dari aspek tantangan ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga mencatat ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Satu, political will pemerintah. Ya, makanya tadi di awal saya mengatakan, ya political will ini akan memandu sebenarnya arah atau gerak pengembangan ekonomi Islam kita ini mau kemana. Nah, di kita karena semuanya ya ada proses yang memang juga dilakukan oleh masyarakat ya, sehingga gerakan-gerakan di bawah ini ya market driven ya yang juga dikembangkan digerakkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang nanti menjadi titik temu dengan political will pemerintah. Jadi tidak semuanya juga berasal dari pemerintah, tapi dorongan dari masyarakatnya mau kemana? Contoh misalkan pemerintah membuka peluang untuk dilakukan konversi misalkan dari bank konvensional menjadi bank syariah. Nah, tapi kalau tidak ada political will dari masyarakat sendiri, ya tentu, tidak ada move atau tidak ada permintaan dari masyarakat sendiri, ya tentu ini tidak akan terjadi. Ya. Contoh misalkan di beberapa daerah BPD-BPD-nya yang telah melakukan konversi ke syariah misalkan BPD Aceh, BPD NTB ya, Nusa Tenggara Barat yang melakukan konversi. Nah, ini juga tidak bisa lepas dari dorongan daripada masyarakat untuk mereka memiliki bank pembangunan daerah yang syariah misalkan. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran ya, bisa menjadi pengalaman tersendiri dari masyarakat yang berbasis tadi yang saya katakan secara sosiologis itu punya pengaruh ya atau historis yang sangat kuat dengan nilai-nilai keislaman. Ini perlu juga dicontoh gitu. Ya, misalkan masyarakat Sumatera Barat mau mengkonversi bank nagarinya menjadi bank syariah, ya harus selain keinginan pemerintah daerah juga harus ada dorongan dari masyarakat. Ya, itu secara teori lah gitu ya. Nah, prakteknya ya tentu banyak pihak yang mesti terlibat ya dalam mensukseskan itu. Begitu juga misalkan dengan masyarakat Banten ya, masyarakat Sulawesi Selatan ya, atau Kalimantan Selatan ya, atau Riau misalkan ya, yang juga punya sejarah dengan kehidupan masyarakat yang punya nilai-nilai keislaman yang sangat kuat, harusnya juga bisa menjadi satu dorongan untuk bisa memiliki bank BPD syariah sendiri. Itu contoh political will yang saya maksud tadi. Nah, yang kedua adalah teknologi dan inovasi. Ya, nah ini bagaimanapun kita sekarang berkembang, ya kelembagaan kita banyak dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi ini. Kalau dalam waktu kita belajar tentang faktor-faktor produksi ya. Dulu kan kita belajar faktor produksi itu diantaranya tanah, ya, tenaga kerja, ya, kemudian modal, skill, ya. Nah, hari ini faktor produksinya itu bertambah satu lagi, yaitu teknologi. Karena faktor perubahnya itu sangat cepat sekali, ya, yang menentukan mempermudah kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat kita itu, ya, faktor teknologi itu sangat berpengaruh signifikan ya dalam perubahan kondisi perekonomian masyarakat. Nah, ini juga harus tantangan ini juga harus menjadi satu hal yang harus kita jalankan ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini perlu kita manfaatkan. So, kalau kita ketinggalan dalam hal ini ya sudah ya, perbankan saja contohnya saja ya. Kalau bank syariah kita ini tidak adaptif dengan perubahan teknologi, maka akan ditinggalin. Karena masyarakat kita kan kita sudah lihat ya, yang memang loyalis syariah itu kan juga nggak banyak Bapak Ibu. Walaupun tadi saya katakan 87% Muslim, tapi yang loyalis terhadap syariah itu kan paling 5-10%. Yang banyak itu kan yang di tengah-tengah, yang floating mass, di mana mereka merasa bisa atau akan memilih ketika mereka merasakan punya manfaat buat mereka. Gitu.
Nah, salah satu yang mereka rasakan hari ini itu adalah teknologi, kemudahan teknologi itu. Nah, kalau itu nggak cepat diadop oleh lembaga ekonomi dan keuangan kita, ya mereka nggak akan mau ya menjadi nasabah. Ini saya tanya nih ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Dalam 1 bulan terakhir berapa kali kita ada pergi ke bank misalkan sekarang ini? Kan boleh dikatakan nggak ada, ya kan? Atau ke ATM saja sekarang ini, ya. Kan hampir kita katakan jarang sekali kita ke ATM hari ini kan. Ya kita tinggal manfaatkan ponsel kita untuk transaksi, untuk pembayaran, untuk segala macam. Ya, jadi nanti ATM, bank ya, kantornya ya, itu akan banyak berkurang. Ya, kenapa? Karena perubahan Udah teknologi. digital sekarang. Betul, ya, yang luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita tidak adaptif, tidak juga segera mempersiapkan infrastruktur teknologi yang ada, ya tentu ini akan menjadi ketinggalan. Ya. Nah, kemudian international trade ya, atau trade war ya. Nah, ini juga menjadi faktor tantangan tersendiri bagi kita ya. Gelombang barang-barang saat ini ya, yang berasal dari Cina itu kan luar biasa sekali. Nih, coba saya mau tanya ke Bapak Ibu. Nih, coba cek nih outfit yang kita pakai atau barang yang ada di sekitar kita. Mana yang benar-benar produk lokal gitu ya. Ya. Mungkin mungkin boleh dikatakan nggak ada kali ya. Coba lihat barang di sekitar kita, hampir semuanya impor ya. Bahkan peniti sekalipun kita impor juga, coba bayangkan. Orang sajadah aja dari Cina, Pak, di Arab. Apa? Gimana? Sajadah, tasbih itu dari Cina semua, Pak. Kita juga lebih murah malah. Nah, ini kan Pak, kalau batik kan dari Indonesia, Pak, lokal. batik, belum tentu loh. Cina Batik. banyak sekarang batik. Iya, batik tuh mungkin motifnya dari kita, tapi yang membuatnya tuh belum tentu. Ya. Ada yang dari luar. Itu sekarang nih kalau Bapak Ibu cek ya, itu produksi tekstil lokal kita yang banyak diproduksi di wilayah-wilayah Garut, Tasik ya, itu pada tiarap semua hari ini karena nggak sanggup untuk menghadapi. Sate Pekalongan itu sudah ambil dari Cina, Pak. Nah, itu. Makanya jualnya murah, cuma 15.000, 7.000. Iya. Dia bisa produksi secara masif ya karena kemampuan teknologi mereka gitu ya, dibandingkan kita yang handmade yang di di ini satu-satu ya, di ukir satu-satu, dan itu kan mahal gitu. Nah, sementara ketika mereka bisa produksi secara masif dengan teknologi, harganya bisa terpangkas tidak hanya separuh, mungkin juga 3/4 ya, yang mungkin tadinya 100.000 per meter, mereka bisa jual 15-20.000 per meter gitu. Ya, itu dahsyat itu. Nah, makanya itu coba dulu teringat ya, Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu marah-marah ke pengelola aplikasi belanja itu ya. Itu salah satunya karena itu. Ya, jadi mereka itu ternyata punya gudang di sini ya. Semua barang yang itu tuh diinikan di sini dulu, dipuling di sini dulu, digudangin di sini dulu, seolah tuh barang lokal, nggak tahu itu barang dari sana gitu. Nah, sehingga mereka bisa menjual lebih murah ya, dan itu memukul industri dalam negeri kita. Ya, sangat memukul dan sangat berpengaruh. Nah, ini yang saya katakan ini juga perlu diantisipasi ya. Bagaimanapun industri dalam negeri ini harus dilindungi ya. Nah, ini ya tadi lagi-lagi political will pemerintah tadi untuk melindungi industri dalam negeri kita. Dan terakhir tantangan itu ribawi tadi, riba ekonomi, aktivitas ekonomi riba yang kita sudah tahu ya dikembangkan di banyak sektor, dan ini sifatnya adalah eksploitatif ya, merusak gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang membuat banyak greedy ya, ekonomi yang berbasis kepada keserakahan tadi. Greedy ini ya karena faktor ribawi ini. Nah, jadi ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian, mengenai peluang dan tantangan yang kita hadapi hari ini terhadap pengembangan politik ekonomi Islam ke depannya. Nah, sedikit ini juga saya ingin sampaikan, ini juga sangat penting menurut saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi tantangan tersendiri, tantangan sekaligus peluang bagi kita. Ini adalah satu gambar mengenai bonus demografi, ya, bonus demografi. Nah, pertanyaan mendasarnya apakah demografi kita ini benar-benar menjadi bonus atau menjadi masalah gitu? Ya. Karena kita waktunya sangat singkat sekali ternyata. Ya,
di tengah kita hari ini dalam 2 tahun terakhir ini terpuruk karena ada COVID ini, sehingga itu berkurang kemampuan kita untuk terus melangkah atau melakukan inovasi. Nah, ini saya bantu untuk membaca gambarnya ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang hitam ini, yang warna abu-abu ini, ya, yang warna abu-abu ini adalah masyarakat, ya, rentang usia 15 sampai 64 tahun, ya. Dan ini kita anggap sebagai masyarakat kelas, artinya dalam usia produktif, ya, dalam usia produktif. Jumlahnya hari ini di kita itu paling besar, ya. Nah, yang produktif dari rentang usia 15 sampai 64 tahun ini, apalagi yang milenial, generasi X, Y, Z. Nah, ini saya nggak tahu nih, Bapak Ibu ini golongannya mana nih ya? Golongan X, Y, Z atau golongan kolonial nih ya? Golongan milenial atau golongan kolonial ya? Mudah-mudahan di sini milenial semua ya, usia milenial semua. Nah, Insya Allah milenial, Pak. ini jumlahnya besar sekali hari ini. Ya, hari ini itu kalau kita ada saat ini di 2021 kira-kira segini ya, nilai populasinya itu mencapai 70%, mungkin 67, 68, 67, 68%, tapi mendekati 70%. Jadi masyarakat produktif Indonesia hari ini itu ya, yang berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya hampir 70%. Ya, jumlahnya hampir 70%. Inilah yang harusnya sebagai penggerak ekonomi kita, motor ekonomi kita. Ya. Nah, sementara yang kuning ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah penduduk dengan usia di bawah 14 tahun. Kalau kita ambil ini, ya jumlahnya ya sekitar 22-23%. Penduduk usia muda lah gitu. Ya. Usia muda di bawah 14 tahun. Ya belum boleh dikatakan produktif, tapi kalau di Indonesia kan anak-anak umur 9-10 tahun itu kan sudah bekerja kan, sudah banyak yang bekerja gitu. Nah, sehingga diantaranya mereka juga boleh dikatakan ya sudah produktif juga ya, bukan masyarakat yang dikatakan anak-anak ya. Nah, yang hitam ini Bapak Ibu sekalian yang di bawah ini adalah masyarakat orang-orang tua kita lah yang di atas 64 tahun. Yang jumlahnya itu sedang berada di bawah gitu loh. Yang jumlahnya itu kecil sekali gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya window of opportunity-nya itu masyarakat usia produktif kita tuh sedang berada pada puncaknya. Nah, inilah yang disebut dengan bonus demografi. Ya, di mana dependency ratio-nya itu berada pada titik terendah. Artinya satu orang menanggung, satu orang produktif, penduduk produktif menanggung penduduk yang tidak produktif itu berada pada titik terendahnya gitu. Ya, kenapa? Karena usia produktifnya tinggi, usia tidak produktifnya rendah gitu. Jadi window opportunity-nya ini sedang berada pada posisi puncak. Nah, ini akan berlangsung kurang lebih kalau kita lihat ini ya, itu pada rentang waktu sampai tahun 2030. Kan nggak lama ini. Ya, tinggal berapa tahun lah, kata oke lah, nggak usah sampai 2040 kita geser lah, ini mungkin masih tinggi juga gitu. Tapi kan ini juga nggak lama. Atau kita ambil maksimal katakanlah 2045 karena ini pas saat kita pas saat 100 tahun kemerdekaan kita, 1 abad kemerdekaan kita. Ya, kan nggak lama juga. Paling 20, 22, 23 tahun lagi. Ya. Nah, ini kalau ini tidak bisa dioptimalkan, artinya kelompok usia produktif ini tidak bisa kita optimalkan untuk bisa bekerja lebih optimal, menghasilkan lebih optimal, maka yang terjadi itu adalah kita akan tua sebelum kaya. Ya, akan tua sebelum kaya. Ya, kenapa? Ya karena masyarakat yang usia di atas 64 tahun ini akan terus bertambah. Hanging populasi ini akan terus bertambah. Ya, 2050 itu akan mencapai angka hampir 20%. Sementara yang produktifnya akan mulai berkurang. Ya, yang usia produktif ini akan mulai berkurang.
yang usia di atas 60 tahun ini akan mulai meningkat, sementara yang di bawah 14 tahun ini turun terus. Ya, jadi artinya kita mengalami bangsa penuaan. Ini window opportunity ini yang ada dalam kotak merah ini persis seperti kondisi masyarakat Jepang dan Korea di awal-awal tahun 70-80-an. Ketika mereka bangkit, ya, Jepang setelah kalah perang dunia itu ya, ditandai dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu kan melakukan restorasi yang sangat luar biasa ya, merubah kondisi masyarakat mereka sehingga mereka bisa bangkit ya. 70-an 80-an mereka sudah leading menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi luar biasa. Sama seperti Korea tahun 60-an itu sama posisinya seperti kita. Ya, negara miskin ya, negara yang income per kapitanya di bawah, tapi mereka mampu melakukan lompatan hanya dalam kurun waktu 20-30 tahun menjadi bangsa yang memiliki kemampuan inovasi yang terbesar di dunia ya, masuk dalam satu kelompok dengan Jepang tadi. Nah, ini yang kita alami hari ini. Sebab ini kalau tidak dimanfaatkan pada saat ini, maka ini akan lost generation kita. Ya. Nah, ini mengakibatkan tadi ya, dependency ratio kita akan meningkat lagi. Jadi satu orang produktif menanggung orang tidak produktif itu jumlahnya akan meningkat lagi. Yang tadinya 1:1 misalkan, sekarang akan meningkat 1:2 atau 1:3. Jadi dependency ratio kita itu akan meningkat lagi. Di sini angkanya bisa mencapai di atas 50%. Ya. Nah, ini juga tantangan buat kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ini tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka persoalan-persoalan mendasar yang kita hadapi itu akan terus muncul sehingga kita tidak bisa melakukan akselerasi atau percepatan karena di sini kita masih akan bicara tentang kemiskinan, kita akan bicara tentang pengangguran, kita akan bicara tentang ketimpangan, Gini ratio kita tinggi gitu ya. Ya, jadi untuk bisa lepas dari persoalan-persoalan tadi, satu lagi itu adalah middle income trap. Ya, jebakan masyarakat berpenghasilan menengah. Ya, yang kita tidak bisa lepas ya untuk lompat menjadi masyarakat dengan penghasilan yang tinggi misalkan. Ya, nah ini pertanyaannya bonus atau bencana demografi. Ya. Nah, lagi-lagi ya tentu ini juga akan sangat terkait dengan perkembangan ekonomi Islam. Maka tadi saya katakan di awal, market structure kita beda sehingga memang berbeda dengan apa yang dilakukan baik di Malaysia, Timur Tengah ya, dan beberapa negara lain yang notabene mereka tidak lagi menghadapi persoalan-persoalan mendasar seperti ini, sehingga pengembangannya itu ya sudah pengembangan sektor finance misalkan. Ya, bagaimana sukuk mereka itu bisa laku di pasar untuk dimanfaatkan untuk pembangunan mereka misalkan. Ya, kenapa? Karena mereka tidak lagi bicara aspek microfinance. Ya, kenapa? Ya karena tidak ada yang mau dibantu, tidak ada lagi yang akan dibantu ya, karena levelisasi ini mereka itu sudah seperti belah ketupat gitu ya. Jadi besar di tengah ya, struktur pasar mereka itu yang kecil di bawahnya kecil, ya yang besar itu ada di tengah-tengah seperti ketupat itu ya, seperti ketupat, bentuk ketupat itu. Ya, sehingga memang yang berkembang ya tentu produk-produk yang sesuai dengan level kelas menengah atasnya. Nah, di kita itu belum bisa. Maka tadi aspek sosiologi dan demografi kita itu bagaimana supaya kita bisa mendorong itu menjadi kelas menengah Muslim, kelas menengah tadi saya katakan. Nah, jadi ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini di hasil sensus penduduk tahun 2020 itu ada sekitar 270 juta. Jumlah penduduk usia produktif kita 15-65 tahun itu 183 juta dengan rate persentase 68,7%. Ya, generasi milenial yang usia 20-35 tahun itu mencapai 60,23%, 60,23 juta atau 23,77% dari total populasi yang ada. Nah, kelas menengah kita ini diperkirakan 167 juta, ya, atau 62,8% jumlah penduduk dengan proporsi
ya, ini menengah atas, menengah bawah, dan menengah kelas menengah ya. Nah, dengan asumsi penduduk Muslim sebanyak 87,7%, maka kelas menengah Muslim itu mencapai 147 juta. Ya. Nah, ini kan potensi pasar yang sangat dahsyat sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, potensi pasar yang sangat besar sekali. Ini kalau dibandingkan dengan penduduk Malaysia, ini sudah berapa kali lipat penduduk Malaysia nih. Malaysia itu sekarang 25 jutaan kurang lebih ya. Ya, ini bisa 6 sampai 7 kali lipat penduduk Malaysia. Ya, besarnya market kita gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu potensi yang harus dioptimalkan. Harusnya memang center of pengembangan ya, development of Islamic economic itu ada di Indonesia harusnya. Ya. Ya, kenapa? Karena marketnya paling besar. Ya, marketnya paling besar. Ya. Nah, jangan sampai nanti kita ini walaupun market paling besar tapi konsumsi ya menjadi konsumerisme aja, masyarakat konsumen saja gitu, bukan produsen gitu. Ya. Nah, akhirnya apa ya? Kita nggak dapat apa-apa. Ya harusnya kita juga menjadi produsennya itu di kita, walaupun nanti konsumsi terbesarnya ada di kita, nggak ada masalah. Ya ini toh juga akan dampaknya, multiplier effect-nya juga akan mengalir ke kita juga. Gitu. Jangan sampai kita sebagai konsumen, produsennya bukan kita gitu, produsennya orang lain. Ya, yang tentu yang mendapatkan gain ya terbesar ya orang lain. Ya, apalagi negara-negara yang memang bukan berpenduduk Muslim misalkan gitu ya. Ya, tetapi lebih banyak mengambil keuntungan atau dampak ekonominya saja. Ya, ini seperti Pak Muzakir katakan tadi ya, sejadah aja, tasbih aja yang produksi bukan orang Islam lagi gitu ya, tapi juga sudah diproduksi di Cina sana. Ya, kalau mau umroh haji, lihat dulu tuh nih sejadah atau tasbihnya tuh mau buatan mana gitu ya. Ya memang nggak salah sih, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita mau bicara aspek ekonomi, ya tentunya peluang ini sebenarnya bisa kita optimalkan gitu ya. Tidak lagi sekedar dimanfaatkan oleh orang lain. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga bicara tentang tantangan yang kita hadapi hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita itu boleh dikatakan stagnan. Tumbuh. Tapi kalau kita lihat ya, katakanlah jangan kita nggak ngambil 2020-2021 ya, karena kondisinya yang memang dianggap luar biasa dan tidak normal. Ya. Dari 2010 sampai 2019 saja kita lihat itu kan rata-rata ya, ini rata-ratanya ya range-nya antara 5,1 atau 5,2% per tahun dalam 10 tahun terakhir. Nah ini kan stuck gitu. Tidak ada lompatan tadi yang saya katakan. Ini business as usual. Ya, business as usual. Ya, kalau kita mau bicara tentang middle income trap atau bicara tentang bonus demografi ya kita stuck nih. Tidak ada lompatan. Ya, jadi untuk menjadi negara maju ya, itu butuh syarat. Syaratnya itu adalah bisa tumbuh di atas 6-7% sampai tahun 2045 misalkan. Nah, tapi ini ya tantangannya makin berat kalau kita lihat gitu ya. Ya mudah-mudahan pasca COVID ini bisa dikejar ya. Nah, tapi dengan melihat pola yang ada, rasanya agak berat untuk bisa sampai ke level 6-7%. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi, kita terjebak menjadi bangsa kelas menengah yang tidak bisa naik kelas. Gitu. Ya, istilah itu middle income trap. Nah, ini data berikutnya memperlihatkan, ya ini data perhitungan Bapenas. Kalau kita ingin keluar dari middle income trap itu, seharusnya kita sudah mulai tumbuh ya, pada kisaran 6-7%. Ya, 6-7%. Ya, sehingga nanti income per kapita kita juga meningkat. Yang hari ini katakanlah baru sekitar $4.700 per year ya. Nah, ini diharapkan akan terus meningkat. Puncaknya 2045. Kenapa ya? Karena kita mengambil momentum 100 tahun kemerdekaan. Kalau kita bisa mencapai angka 28.000 US dollar per years, nah tentu ini kita akan sudah berada pada level masyarakat maju, ya sudah di atas 28.000 US dollar ya. Dan ini tentu menjadi ukuran yang
kita bisa pakai menunjukkan bahwasanya kita sudah berada pada level negara maju. Nah, tapi sekali lagi ini tidak ringan karena kita masih berada pada pertumbuhan angka 5% tadi. Padahal ke depan diharapkan ya tumbuhnya itu 6-7% sampai tahun 2045 nantinya. Kalau tidak demikian ya tadi kita terjebak dalam middle income trap yang tadi persoalan-persoalan kita itu masih persoalan mendasar tadi saya katakan. Ya, kemiskinan, pengangguran, ya, ketimpangan, masalah gizi buruk, ya, stunting, ya, masalah angka melek huruf, ya, masalah kematian ibu dan anak, ya, melahirkan. Nah, itu menjadi persoalan-persoalan mendasar yang hari ini masih kita hadapi, ya. Ya, tentu berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi Islam pastinya, ya, karena kita masih menghadapi persoalan mendasar tadi, ya, belum lompat ya, kita belum melakukan akselerasi atau perubahan yang signifikan gitu. Nah, tapi di tengah itu ya kita juga optimis ya, ternyata lembaga-lembaga keuangan kita juga tumbuh dan berkembang ya. Hari ini kita punya 13 asuransi syariah, ada lembaga pensiun, 4 lembaga pensiun, 9 lembaga financing, 5 lembaga keuangan non bank ya yang sifatnya institusi keuangan non bank ya, ada sekitar 10 fintech lah gitu ya. Nah, ini IKNB ya, dan belum lagi di sektor perbankan itu jumlahnya sudah puluhan. Jadi ini satu patut hal yang kita syukuri. Walaupun tadi saya katakan market share kita masih cukup rendah ya dibandingkan dengan yang lain ya. Market share Islamic Finance kita baru 9,8% ya dari total nasional. Begitu juga di capital market lumayan nih sudah 17,39%. Nah, di Islamic banking kita itu masih sekitar 6% lah gitu ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang menjadi gambaran peluang dan tantangan kita ya dalam menghadapi ya perkembangan dunia ya, perekonomian dunia ke depannya. Baik, masih ada waktu sedikit ya, saya teruskan. Nah, lalu bagaimana strategi pengembangan politik ekonomi Islam pada arus industri 4.0 ya. 4.0 ini kan ditandai dengan penggunaan teknologi ya dalam pengembangan ekonomi dan industrinya ya, sehingga tentu kita tidak bisa melepaskan dari terobosan-terobosan atau inovasi teknologi yang kita gunakan ya. Ini beberapa strategi yang mungkin bisa kita lakukan ya, baik mulai dari pembentukan SDM, meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi Islam, mendorong halal value chains ya dari hulu ke hilir ya, sehingga bisa mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi syariah, membangun infrastruktur digital yang ini juga tidak mudah dan tidak murah gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, dalam pembentukan halal value chains melalui ekonomi digital. Yang keempat, memanfaatkan teknologi industri 4.0 ini untuk mendorong skala usaha, peningkatan skala UMKM ya, yang memanfaatkan infrastruktur ekonomi yang lebih dinamis dan kompetitif ya, dan mendukung penguatan keuangan, regulasi dan ekosistem yang sesuai syariah dalam ekonomi digital kita ya. Ini kira-kira yang kita hadapi ya, perkembangan teknologi yang ada ya, blockchain teknologi, nanoteknologi, Internet of Things ya, cloud teknologi, artificial intelligence, dan semuanya bukan kita bukan kita selaku pembuatnya gitu ya. Kita ini user, baru sebatas user gitu. Inovasi ini masih dilakukan oleh orang lain. Ya. Inovasi ini dilakukan oleh Google, dilakukan oleh Microsoft, ya, dilakukan oleh Facebook, ya, dilakukan oleh Yahoo, ya, Apple, ya. Tapi kita ini baru sebatas user saja. Nah, ini sebenarnya juga posisi yang sangat kurang bagus ya menurut saya. Ya, pemerintah kita belum berani melakukan
bergaining position ya, seperti Cina misalkan. Mereka tidak menggunakan WhatsApp misalkan atau tidak menggunakan Google misalkan ya. Tetapi mereka punya produk tersendiri yang sama ya. Yang sama ininya. Jadi mereka buat sendiri ya, sehingga itu memaksa masyarakatnya menggunakan teknologi itu. Ya, sehingga mereka bisa kontrol. Ya, hari ini misalkan katakanlah mungkin boleh kita katakan 90% pengguna media sosial kita, misalkan WhatsApp, ya, yang kita miliki hari ini ya 90% pengguna handphone kita menggunakan WhatsApp, otomatis kan data kita itu sudah terserap di sana, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, aplikasi smartphone itu ya otomatis sudah data kita sudah terserap di sana. Sehingga dengan big data yang mereka miliki itu mereka bisa merancang apa saja untuk kebutuhan kita hari ini. Ya. Coba deh di Google itu dia bisa membaca kebiasaan kita. Ya, bisa membaca kebiasaan kita. Ya, kalau misalkan Pak Muzakir hari ini senang dengan mobil misalkan ya, apakah itu misalkan mobil sport misalkan ya, itu akan berbeda kalau seandainya ada atau misalkan Mbak Mas Supriyandi misalkan juga mengetik kata-kata mobil di Google, itu yang keluar pasti beda. Baik yang dicari oleh Pak Muzakir sama Pak Supriyandi itu pasti berbeda. Ya. Padahal yang dicari, yang diketik itu sama-sama mobil, tapi kebiasaan kita itu dibaca oleh dia gitu. Wah, Pak Muzakir ini suka mobil sport, berarti yang akan dia tampilkan itu mobil sport. Pak Supriyandi suka mobil klasik ya, yang ditampilkan itu mobil klasik. Ya itu ada filmnya itu Pak Andi, itu saya kan lupa itu lihat di YouTube. Itu itu mereka dengan adanya teknologi itu dia bisa mengumpulkan kesenangan seseorang, bisa menghitung usianya, senangnya apa, tanggal berapa itu semuanya itu. Jadi kalau mau bikin produk apapun dia udah nguasain, udah punya marketnya itu, riset marketnya itu udah punya dia, Pak. Nah, makanya hati-hati nanti ya, Bapak Ibu sekalian, hati-hati nanti ketika masuk restoran, ya. Kemudian dia cek ya data Anda, ya. Misalkan Anda pesan, katakanlah nih kalau banyak orang Minang di sini mau pesan rendang ya, itu dicek dulu tuh di Google itu ya. Oh namanya Pak Supriyandi misalkan gitu ya, atau Pak Muzakir atau siapa gitu ya. Oh, kolesterolnya sekian, darah tingginya sekian, gula darahnya sekian, maka direkomendasikan nggak boleh makan rendang misalkan. Nah itu akan sampai ke sana gitu nantinya gitu. Ya, kita nggak punya banyak pilihan karena tadi data kita itu sudah diinput oleh mereka semua gitu melalui big data itu. Ya, nah makanya ini juga akan berdampak ke kita ke depannya. Bahkan mungkin sebagian besar profesi-profesi yang ada hari ini itu sudah tidak akan laku lagi nanti 5, 10 sampai 20 tahun ke depan. Banyak profesi-profesi yang akan hilang. Ya, kenapa? Karena digantikan oleh artificial teknologi tadi yang dia bisa menggunakan secara mandiri. Nah, ini juga menjadi satu tantangan buat kita, Bapak Ibu sekalian, untuk hadapi. Nah, ini mohon maaf sudah azan, kita break dulu ya. Kita lanjutkan nanti setelah azan dan kita diskusikan setelah itu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.